Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua, karena sesungguhnya kami telah sedia membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita Injil Matius pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima di bawah judul perikop hal menghakimi. Ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi akan dihakimi. Ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan, kita yang merenungkan berita firman Tuhan ini, dan yang terus melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Shalom. Saudara-saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini dalam rangkaian ibadah minggu yang ketiga di bulan Juni di tahun 2024. Dan kita bersyukur Tuhan tuntun, Tuhan berkati kita sampai di tempat ini dengan segala selamat, berjumpa dengan seluruh warga jemaat dalam rangkaian ibadah pada saat ini. Kita berdoa, biarlah apa yang kita buat dan kita kerjakan semacam ibadah ini dikenal oleh Tuhan dan menjadi persembahan kita yang hidup kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengawali renungan ini saya punya sebuah ilustrasi. Mungkin ceritanya sama dengan kisah Bapak dan Ibu, ini hanya ilustrasi sebagai penghantar khotbah ini, biarlah Bapak dan Ibu tidak tersinggung dengan bagian ilustrasi yang akan saya sampaikan. Satu kali ada dua keluarga yang hidup bertetangga di sebuah perumahan. Mereka punya perumahan lantai 2. Dan setiap pagi Ibu A selalu mencuci pakaian. Setiap pagi dia menjemur pakaian di halaman, dan Ibu B selalu menengok ke tetangga sebelah dan dia berkata, itu Ibu cuci tidak bersih. Dia lihat dari seberang jendela kaca rumahnya, lalu dia coba ke tetangga sebelah, tidak bersih, dia cuci. Lalu dia sampaikanlah kepada suaminya bahwa tetangga sebelah kalau cuci tidak bersih, kelihatan dari jendela kotor. Setiap hari berlangsung seperti itu. Setiap kali itu ibu tetangga sebelah mencuci, pasti ibu di sebelah rumahnya berkata, tidak bersih, dia cuci, dapat yang kotor. Ketika tiba weekend, suaminya tidak masuk kantor, off. Lalu suaminya bilang, ayo kita kerja bakti. Seisi rumah mereka kerja bakti, membersihkan seluruh rumah luar dan dalam rumah itu. Besok hari kejadian itu terulang. Si ibu di sebelah mencuci baju, tetangganya selalu melihat. Lalu dia berkata, tumben hari ini dia mencuci bersih. Lalu sang suami berkata, oh berarti yang salah bukan itu ibu. Kita baru bersihkan jendela rumah kita. Jadi yang kotor bukan ibu yang mencuci baju, tetapi jendela rumah kita yang kotor, sehingga terlihatlah baju ibu itu tidak bersih. Dari ilustrasi ini apa yang Bapak Ibu tahu? Jangan mencuci di luar, jangan menjemur di luar dan keluarga tidak bersih. Jangan bersihkan jendela, rajin membersihkan jendela kaca rumah kita supaya kita bisa melihat pemandangan indah di luar. Yang lain? Bersihkan hati kita dan mata. Baik Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini yang dituliskan oleh Matius, seorang penulis dan seorang pengikut Yesus pada zaman itu. Dia menuliskan tentang hal menghakimi.
keempat, dan kelima, Yesus menggambarkan seperti balok di mata kita. Menutup balok itu, mata kita tertutup dengan balok. Lalu kita melihat selumbar di mata orang yang ada di sekeliling kita. Dalam bahasa asli, balok itu dokos, bahasa Yunaninya. Itu berarti balok kayu atau kayu utama yang dipakai untuk sebuah pembangunan sebuah rumah. Ya kira-kira yang raja, yang besar, itu dokos bahasa Yunani. Dan selumbar dalam bahasa Yunaninya adalah karpos. Itu seperti serpihan kayu. Kalau orang habis masak, dia punya serbuk-serbuknya itu karpos. Perbandingannya adalah balok yang dipakai untuk bahan utama dalam sebuah pembuatan rumah dibandingkan dengan karpos, serpihan kayu yang dipakai orang lain mungkin untuk membuat sekat dalam berbagai kebutuhan. Perbandingannya seperti itu. Jadi bagaimana kita dapat menilai orang lain dengan sebuah pergumulan dan permasalahan, dengan sebuah keadaan yang mereka sementara jalani, kalau mata kita tertutup dengan balok itu. Kita hendak menilai orang lain tanpa tahu masalah yang sebenarnya, tanpa tahu alasan yang sebenarnya. Kita menilai dengan cara ukur kita, dengan pakaian kita. Kan tidak mungkin saya yang berbadan overweight begini, timbangan 60-70 ke atas, saya pakaikan kepada mereka dengan badan 30-40 kg. Karena baju yang kita pakai tidak bisa kita ukurkan kepada mereka yang badannya tidak sama dengan kita. Dan baju bapak dan ibu tidak bisa dipakaikan kepada saya karena kita beda ukuran. Jadi tidak bisa mengukur dengan ukuran kita karena kita beda ukuran. Itu yang tertulis dalam ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Ini hal menghakimi, beda dengan hal menegur. Menegur adalah memberikan nasihat, memberikan pengajaran, memberikan teguran supaya berubah. Tetapi hal menghakimi diindikasikan adalah cari-cari kesalahannya orang, kira-kira begitu. Menurut beberapa tafsiran yang saya baca. Jadi bukan berarti kita cuek dengan kehidupan orang lain yang sudah menjelang jatuh ke dalam dosa. Tetapi persoalan menegur beda dengan persoalan menghakimi. Kalau menegur menasihati ke arah yang baik karena dia akan menjelang jatuh ke dalam dosa. Tetapi menghakimi adalah proses cari-cari kesalahannya orang. Perkara sepele bisa jadi besar, padahal kita tidak tahu alasan apa yang dipakai sehingga dia harus melakukan perkara. Kalau kita melakukan penghakiman, maka seketika kita juga akan dihakimi dengan cara kita menghakimi orang lain. Kalau kita mengukur dengan cara ukur kita, maka suatu kali kelak kita juga akan diukur dengan cara kita mengukur orang lain yang ada di sekeliling kita. Sehingga pesan dari Matius berkata, jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Jangan mengukur bukan dengan ukuran kita, karena kita pun akan diukur dengan cara ukur yang kita pakai untuk mengukur orang lain. Karena manusia cenderung untuk memakai ukurannya dengan mengukur orang lain. Kita mengukur dengan tinggi, lalu kita pakaikan ukuran itu kepada orang lain. Sedangkan barangkali orang itu dengan ukuran yang rendah dan kita pakai ukuran tinggi untuk mengukurkan orang lain dengan ukuran yang kita pakai. Jangan menghakimi. Cari tahu dulu apa alasan dari perkara yang dilakukan oleh orang lain itu. Karena ukuran yang dipakai oleh kita akan diukurkan lagi kepada kita. Ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Mengapa kau melihat selumbar di mata saudara, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?
melihat orang lain dengan segala macam keburukan, kemunafikan, dan seluruh yang dia lakukan. Padahal kita lupa mengukur, menilai, mengkoreksi diri kita sendiri. Lebih banyak kita list, oh dia begini, kali begini, padahal dia begini. Kita lupa, sudahkah saya sebersih yang saya tunjukkan kepada orang? Oh dia tidak suci, dia tidak kudus, dia tidak bersih, dia tidak adil, tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Pernahkah kita memposisikan diri kita atas perkara yang dialami oleh orang lain? Kita lebih banyak mengukur, menilai, mengkoreksi orang lain, memberikan penghakiman kepada orang lain. Lalu kita lupa menilai, mengkoreksi, menghakimi diri sendiri, dan merasa bahwa kita lebih hebat, kita lebih suci, kita lebih bersih, kita lebih kudus, kita lebih adil, dan kita bisa lebih bijaksana dalam melakukan perbuatan-perbuatan atau memutuskan berbagai perkara. Begitu juga dalam perkara agama. Kita merasa agama kita lebih hebat, sehingga kita menjelek-jelekan agama orang lain. Kita merasa diri kita lebih hebat, kita menjelek-jelekan orang lain. Kita merasa diri kita lebih suci, lalu kita menjelek-jelekan orang lain. Kita lupa bahwa kita juga manusia. Orang lain punya mulut, kita juga punya mulut. Kalau kita gunakan mulut kita untuk menghakimi, maka orang pun bisa menggunakan mulut itu untuk menghakimi kita. Orang lain punya mata, kita juga punya mata. Kalau kita lebih banyak memandang orang lain daripada memandang diri sendiri, maka orang lain pun akan melakukan perkara yang sama dalam kehidupan kita. Itulah mengapa Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Gunanya adalah lebih banyak mendengar daripada berbicara. 2 telinga berarti 2 hal digunakan. 2 telinga dipakai untuk dengar dulu apa yang terjadi, baru ucapkan perkataan. Mengapa mulut cuma 1? Supaya kita rem pembicaraan kita. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita dengar, jangan berucap. Ayat yang kelima, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudara. Mari dalam bacaan firman Tuhan saat ini kita diajar untuk keluarkan dulu balok dari mata kita. Mata kita bersih, jendela rumah kita kasih bersih, supaya kita lihat dengan jelas dan dengan benar, baru kita menghakimi orang lain. Bersihkan dulu kita, ubah dulu cara kita memandang orang lain, ubah dulu cara kita berpikir, ubah dulu cara kita memandang orang-orang yang ada di sekeliling kita, baru kita berani dan berhak menilai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena tidak mungkin kita yang tertutup dengan balok ini mampu menilai orang lain dengan serpihan kayu yang ada dalam perbuatan kehidupan. Sehingga kita tidak punya hak untuk menghakimi kalau kita sendiri pun belum betul-betul bersih. Kita belum betul-betul kudus. Kita belum betul-betul suci. Kita belum betul-betul adil. Maka kita dilarang, diajarkan untuk tidak menilai orang lain berdasarkan perbuatan-perbuatan yang belum kita tahu apa alasan yang dilakukan oleh orang lain. Pesan firman Tuhan bagi kita pada saat ini dalam ibadah minggu yang ketiga di bulan Juni di tahun 2024. Jangan fokus dengan kehidupan orang lain, tetapi fokuslah dengan kehidupan kita sendiri. Jangan fokus menilai orang lain, tetapi fokuslah menilai diri sendiri. Jangan fokus menghakimi orang lain dengan segala perkara di dalam kehidupannya, biarlah itu menjadi perkaranya kepada Tuhan yang dia percaya. Jangan fokus menghakimi orang lain. Jangan habiskan waktu kita untuk menilai orang lain, maka kita tidak punya waktu untuk memantaskan diri kita. Jangan habiskan waktu kita menilai orang lain sehingga kita tidak punya waktu untuk membuat diri kita sempurna. Jangan menghabiskan waktu
hidup mempertahankan imannya kepada Kristus. Boleh menegur, tapi jangan menghakimi. Menegur dalam kasih supaya mengajak orang lain hidup bertumbuh dalam iman kepada Kristus, tetapi jangan pernah menghakimi atas semua keputusan yang dilakukan orang lain atas dirinya sendiri. Biarlah dia mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Maka perbaikilah diri kita supaya kita pantas berdiri di depan orang lain. Perbaikilah kualitas hidup kita supaya orang menilai kita dengan kualitas yang baik. Jangan habiskan waktu hidup kita menilai orang lain, tetapi biarlah kita menilai diri kita sendiri. Kita tidak lebih baik dari orang lain, dan orang lain tidak lebih buruk dari kita. Sehingga perkara menghakimi, kita akan dihakimi menurut ukuran yang kita pakai untuk kita ukurkan kepada orang lain. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, pulang dari tempat ini, kita diajarkan bahwa hidup itu berjalan dan roda itu berputar. Mari kita fokus memperbaiki diri kita, memantaskan diri kita, membuat kita berkualitas, dan biarlah kita mampu memandang dengan sudut positif dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga iman kita bertumbuh, kualitas iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang punya kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Biarlah penghakiman itu menjadi milik Tuhan. Terpujilah Kristus dengan firman.